Halo? Aduh. Mohon maaf tadi terputus. Sekali lagi saya ingin mengabsen siapa yang sudah bergabung dan siapa yang belum. Malah hilang, satu pun belum ada. Satu. Tolong komentar yang sudah bergabung. Ya. Halo. Abu Syafi'i. Nah, Syafi'i ini mahasiswa atau muhibbin lil Islam, aktivis. Baiklah. Qawaid fiqhiyah. Pertama, kita akan membahas langsung saja ke kaidah-kaidah besar dan keterkaitannya dengan keuangan syariah atau ekonomi syariah. Pertama adalah al-umuru maqasid, segala perkara dengan yang dimaksudkan segala perkara bernilai sah, tidak sah, boleh atau haram, tentukan oleh tujuan dan niatnya. Tentukan oleh tujuannya. Contohnya, jual ikut menawar sehingga terjebak, ya malah hidup, ya. Oke, mohon maaf ada gangguan. Satu, al-umuru bimaqasidiha. Perkara yang baik atau perkara yang dibolehkan itu akan memiliki nilai jadi boleh atau tidak, dapat pahala atau tidak, tergantung dengan niatnya. Seperti orang menawar barang. Menawar barang adalah boleh. Tapi kalau menawar barang untuk memprovokasi orang lain menawar, yang akhirnya menjebak orang lain untuk menawar dengan harga tinggi, sehingga membayar dengan harga tinggi tidak sesuai dengan harga hakiki, maka hukumnya dilarang. Silakan nanti dikembangkan banyak hal yang dulu pernah kita kasih contoh dalam hal itu.
Contoh yang lainnya, menikahi wanita yang dicerai suaminya 3 kali. Bisa berarti menolong seorang janda untuk dinikahi. Bisa jadi menikahnya itu dalam rangka untuk menghalalkan suaminya yang pertama, maka hukumnya haram. Dan ini merupakan kaidah yang paling penting dalam masalah niat. Berikutnya, kaidah ini memiliki derivasi. Derivasi yang paling terkenal dalam hal ini adalah kaidah al-ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Al-ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Antum orang yang memang sudah jelas ini, antum segera hubungi yang di bawah antum, seperti Mas Ari kalau macam, antum segera hubungi. Ya. Al-ibrah fil uqudi, yang dinilai dalam sebuah akad itu bil maqasidi wal ma'ani, dengan tujuan dan nilai. La bil alfadhi wal mabani, bukan dengan redaksional, teks dan struktur kalimat. Ini adalah menurut kaidah fikih Al-Hanafi dan Maliki. Jadi ketika secara redaksional memiliki makna, tapi tujuan memiliki makna yang lain, maka yang dilihat adalah tindakan, bukan redaksional. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang datang ke warung, bahasa orang Jawa suka menggunakan kalimat minta. Biasanya, Mas, minta nih, ininya apa namanya, sotonya, minumnya. Nah, secara redaksional ini kalimat minta, tetapi qarinatul hal, indikator kondisi, indikator kondisi menunjukkan bahwa hal itu tidak dibenarkan minta. Artinya ketika selesai makan, maka si warung berhak untuk meminta bayaran, dan si pembeli tidak boleh menolak pembayaran dan mengatakan aku kan minta. Karena apa? Keberadaan dia di tempat tersebut, ya, keberadaan di tempat tersebut, tempat yang biasa untuk jual beli, dilalahnya adalah pembelian, bukan permintaan. Atau seperti Ustaz,
Ngambil ini makanan-makanan. Ya. Enggak antum barangkali diambil. Atau seperti perkataan seseorang yang membeli barang kemudian tidak membawa uang atau lupa bawa uang, kemudian mengatakan aku titipkan dengan ungkapan apa? Aku titipkan jam tangan saya ini atau HP saya ini sampai saya membawa dana pembayaran. Dalam hal ini redaksional adalah titipan, tetapi maknanya adalah rohan, jaminan. Inilah makna al-ibratu fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani. Dari sinilah jual beli ainah, jual beli al-ainah diharamkan berdasarkan apa? Al-ibrah bil uqudi fil uqudi bil maqasid wal ma'ani. Apa bai'ul inah? Bai'ul inah adalah seseorang menjual barangnya kepada orang lain dengan harga tertentu dengan pembayaran terjangkau, dan si penjual membeli barang yang dia jual kepada si pembeli dengan pembayaran kontan tapi dengan harga yang lebih rendah. Ini sighahnya, alfatnya, kalimatnya adalah jual beli, tetapi al-ma'aninya, nilainya dan maqasidnya sebetulnya si A mengutangi si B dan dengan pembayaran lebih tinggi, masuk dalam bab riba. Sehingga ulama-ulama mengatakan berdasarkan kaidah al-ibrah fil uqudi bil maqasidi wal ma'ani la bil alfadhi wal mabani, maka bai'ul inah diharamkan. Berikutnya adalah kaidah kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, atau al-yaqin la yuzalu atau la yurfa bisyak, bahwa sesuatu yang yakin itu tidak akan sesuatu yang yakin itu tidak akan hilang hanya dikarenakan adanya keraguan. Maksudnya adalah hukum tertentu
suatu perbuatan atau suatu kondisi tertentu yang ditetapkan keberadaannya atau tidak keberadaannya, tidak akan dihukumi hilang atau berubah gara-gara ada sesuatu yang merubah tetapi keraguan atau sesuatu yang didasarkan atas dzon atau keraguan. Contohnya wudu, tetap wudu jika telah diyakini telah berwudu, tidak diyakini batal kecuali dengan hal yang yakin, bukan dengan yang ragu-ragu, saya kira-kira batal atau tidak. Seseorang yang jika telah berhutang, maka ditetapkan bahwa dia tetap berhutang sampai meyakinkan kalau dia sudah mengembalikan utangnya. Al-yakin la yazulu bisyak. Seseorang diyakini tidak melakukan tindakan pidana, maka tidak bisa bersihnya dia dari tindakan pidana dihukumi pelaku pidana hanya gara-gara keraguan. Maka orang yang dituduh teroris tidak boleh serta-merta langsung dikatakan dia melakukan tindakan teroris, karena prinsipnya seseorang itu tidak melakukan perbuatan teroris. Kaidah ini masuk di dalamnya bab-bab muamalah, bab pernikahan, bab pidana, bab peradilan, dan bab-bab yang lainnya. Dalilnya sangat banyak sekali. Dan ini merupakan keindahan Islam, di mana Islam menetapkan segala sesuatu dengan keyakinan, bukan dengan keraguan. Menetapkan segala sesuatu dengan data dan bukan dengan sangkaan. Kaidah ini memiliki derivasi banyak. Di antaranya adalah al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Pada prinsipnya adalah keberlangsungan apa yang sudah terjadi pada kondisi semula. Orang yang hutang tetap dihukumi hutang. Orang yang batal dihukumi batal. Orang yang wudu tetap dihukumi wudu pada kondisi semula selama belum ada sesuatu yang merubahnya. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Pada prinsipnya berlangsungnya sesuatu yang terjadi pada zaman dulu diyakini seperti itu sampai terjadi ada yang merubahnya. Yang kedua, al-aslu bara'atu zimmah. Ya. Al-aslu bara'atu zimmah. Pada prinsipnya seseorang itu lepas dari segala tanggungan, bebas dari segala tanggungan. Al-aslu bara'atu zimmah. Pada prinsipnya segala sesuatu itu lepas dari tanggungan.
Artinya seseorang itu dihukumi tidak berhutang sampai dia terbukti berhutang. Seseorang itu dihukumi tidak terikat dengan satu kewajiban kalau sudah terbukti dia melakukan tindakan yang melahirkan suatu kewajiban. Seseorang itu dihukumi tidak melakukan tindakan pidana sampai terbukti dia melakukan tindakan pidana. Al-aslu bara'atu dhimmah. Kenapa al-aslu bara'atu dhimmah? Karena seseorang itu tidak mungkin mengingkari sesuatu tuduhan dengan mendatangkan bukti. Umpamanya, coba buktikan kalau Anda enggak zina. Gimana cara membuktikan? Hanya dengan sumpah demi Allah saya enggak berzina. Maka yang dituntut membuktikan adalah yang menghukum atau yang menuduh. Engkau korupsi, bagaimana mengatakan aku tidak korupsi? Membuktikan kalau tidak korupsi enggak bisa. Maka yang dituntut adalah siapa yang menuduh kalau seseorang itu korupsi. Jadi ini kaitannya dengan siapa yang berkewajiban mendatangkan bukti. Yang ketiga adalah al-aslu al-adam. Al-aslu al-adam. Al-aslu al-adamu. Pada prinsipnya sesuatu itu tidak ada. Yang dimaksudkan adalah al-aslu fis sifatil aridah atau al-aslu fil umuril aridati al-adam. Pada prinsipnya sesuatu perkara yang tidak permanen itu tidak ada. Ada sesuatu sifat yang permanen, ada sesuatu sifat yang enggak permanen. Sesuatu sifat yang bisa datang dan pergi, hilang atau ada, itu prinsipnya enggak ada. Contohnya, untung atau rugi itu sesuatu yang permanen, sesuatu yang tidak permanen. Yang permanen apa? Barang itu masih utuh. Rugi adalah sesuatu yang datang. Hidup dan mati, ya, pada prinsipnya hidup, mati itu datang belakangan. Ini dikatakan kalau terjadi perselisihan, yang satu mengatakan ini rugi, yang satu mengatakan enggak rugi, maka yang dikuatkan yang mengatakan tidak rugi, yang mengatakan rugi harus mendatangkan analisa dan bukti. Sama juga untung. Kalau terjadi perselisihan antara pengelola dengan pemilik modal, bahwa usaha tertentu itu rugi atau untung, untung atau tidak, maka yang didahulukan yang mengatakan belum untung. Yang mengatakan untung harus mendatangkan bukti dan analisa. Contoh, seseorang kerjasama dengan orang lain 1M. Di akhir tahun, di awal dikatakan ini belum untung. Kemudian pemilik modal mengatakan udah untung 100 juta. Maka yang harus mendatangkan bukti adalah yang mengatakan untung. Untung 100 juta. Adapun yang mengatakan belum untung cukup bersumpah demi Allah kami belum untung. Sama juga kalau kebalikannya ya. Si pengelola mengatakan rugi. Pemilik modal mengatakan tidak rugi, maka yang dipegang adalah
yang mengatakan tidak rugi. Sementara yang mengatakan rugi harus mendatangkan saksi. Cacat tidak cacat barang. Ya. Barang cacat tidak cacat. Juga demikian juga. Penjualnya mengatakan barangnya tidak cacat. Pembelinya mengatakan cacat. Maka yang dikuatkan adalah perkataan si penjual. Karena prinsipnya barang itu tidak cacat. Ya. Berikutnya adalah al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi. Pada prinsipnya menisbahkan sesuatu hal yang baru kepada waktu yang paling dekat. Al-aslu idhafatul hadithi ila aqrabi awqatihi. Pada prinsipnya menisbahkan suatu kejadian kepada waktu yang paling dekat. Al-aslu fi kulli hadithin, pada prinsipnya setiap kejadian takdiruhu diperkirakan bi aqrabi zamanin, dengan waktu yang paling dekat. Maksudnya kalau ada suatu kejadian, kapan kejadian itu terjadi, siapa yang menanggung, maka dinisbahkan kepada waktu yang kemungkinan terjadi yang paling dekat. Contohnya, jual beli terjadi, kemudian si pembeli setelah bawa barang ke rumah mengatakan barangnya aib. Kemudian terjadi perselisihan antara si penjual dengan si pembeli. Si penjual mengatakan barangku baik-baik, nggak ada cacatnya. Si pembeli mengatakan ada aibnya. Ini perlu ditegaskan, aibnya ada. Kemudian aibnya itu terjadi kapan? Apakah aibnya terjadi sejak zaman barang itu ada di tangan si penjual, atau tidak terjadi kecuali yang paling dekat, yaitu waktu sudah di tangan pembeli? Maka kemudian dihitung ini adalah terjadi waktu di tangan pembeli, kecuali si pembeli memberikan analisa bahwa barang itu terjadi di tengah perjalanan ketika pengiriman, atau terjadi sejak di tangan si penjual. Kemudian halil aslu fil asya al ibaha awil hurmah. Jawabannya adalah al aslu fil asya al ibaha. Prinsipnya segala sesuatu itu adalah mubah. Tetapi ini harus dilengkapi dengan sebelumnya. Al-aslu fil abda'i at-tahrim, wal aslu fil dhabihati tahrim, wal aslu fil asya al-ibahah. Pada prinsipnya semua sembelian itu haram sampai terbukti disembelih dengan benar. Pada prinsipnya hubungan seksual itu haram sampai terbukti tidak ada penghalang halalnya pernikahan. Selebihnya segala sesuatu itu halal sampai ada yang mengharamkan. Saudara semuanya, ini penting. Jadi kalau ada keraguan di dalam masalah pernikahan, ini nggak sah, ini ada hubungan mahram. Prinsipnya pernikahan itu, hubungan seksual itu haram sampai terbukti pernikahannya benar-benar halal.
Maka kalau ada keraguan-keraguan tentang halal haramnya pernikahan, maka hubungan seksual haram. Termasuk juga kalau ada keraguan-keraguan di dalam masalah penyembelian, oh mungkin nyembelihnya nggak pakai bismillah, oh mungkin dicekik, oh mungkin dagingnya tercampur halal haram, maka prinsipnya haram sampai terbukti disembelih dengan baik dan tidak dicampur dengan sesuatu yang diharamkan dimakan. Selebihnya jual beli, kemudian syarat dalam jual beli hukumnya halal. Barang-barang selain sembelian maka hukumnya apa? Halal. Maka ketika bekicot halal atau haram, ada dalil mengharamkan enggak? Enggak. Prinsipnya adalah halal. Cacing, ya prinsipnya adalah halal. Syarat-syarat dalam jual beli, klausul-klausul persyaratan. Al-aslu fi syuruti al-ibahah. Pada prinsipnya syarat-syarat itu adalah mubah. Begitu saudara semuanya, saya kira review perkuliahan sampai sekian, dan kita harapkan mahasiswa bisa memahami dengan baik, dan saya melihat yang datang sangat-sangat minim ya. Tercatat pada saya cuma 4 orang. Ya, sampai ketemu pada pekan yang akan datang, saya harapkan semuanya bisa bergabung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.